Oke, selamat datang di channelnya Lingkapuri. Nah, kali ini kita akan bongkar rahasia ternyata Indonesia merupakan negara paling kaya di dunia. Oh my God! Bahkan Eropa sampai kagum dan baru menyadari hal ini loh guys ya. Penasaran seperti apa videonya? Yuk langsung kita gas. Pengusaha asal Singapura ini menyebutkan bahwa Indonesia itu sangat kaya. Bahkan dunia sebenarnya membutuhkan Indonesia, bukan malah sebaliknya. Ia dengan tegas menyatakan bahwa tanpa Indonesia, Singapura bukan apa-apa. Karena banyak properti di Singapura yang dibeli oleh orang Indonesia. Bayangin aja, kalau koruptor di Indonesia 100% hilang, negara ini tertata rapi dan dana semua tersalurkan ke masyarakat, pasti bakal maju banget kan? Iya, jadi waktu itu ada mahasiswa Indonesia di Australia yang menjemput kliennya. Seorang bapak-bapak berusia 60 tahun, pengusaha asal Singapura. Dia ngomong, negara kamu itu kaya banget. Bahkan kalau lu tebang hutan di Kalimantan, dunia ini bisa kacau. Dia dengan tegas mengatakan, Singapura nggak akan bisa kaya tanpa Indonesia. Ada Singapura tidak akan bisa kaya tanpa Indonesia. Apartemen-apartemen terbaru di Singapura pun yang beli orang Indonesia. Rumah sakit di Singapura isinya juga orang Indonesia. Lantas, banyak penjahat di negeri ini yang mengeruk kekayaan yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat untuk kepentingan pribadi. Itu alasannya, karena memang negara kita kaya. Air bersih ada di mana-mana. Bahkan pada saat krisis, Singapura masih membeli air di Malaysia. Lo tau gak sih, pasir di Kalimantan itu ternyata mengandung permata, tapi dijual cuma Rp3.000 ke pabrik Cina. Sedangkan pabrik Cina ngejualnya Rp30.000 per kilogram. Berarti Indonesia kaya banget ya, walau Kaya bro, Indonesia tuh kaya banget. Bahkan orang tua gue juga Indonesia tuh negara yang sangat kaya. Negara yang sangat kaya, Singapura Mas. tuh lu miskin sebenarnya. Singapura apa aja nggak ada bro, air aja nggak ada, semua harus beli dari Malaysia sama dari Indonesia. Tapi perusahaan di situ rata-rata perusahaan trading. Jadi contoh nih batu bara, orang Singapura tuh jualan batu bara banyak bro, tapi dia nggak punya batu bara. Dia beli dari Indonesia, harganya murah, di situ dia markup. Tapi orang luar negeri selalu belinya dari Singapura. Kalian tahu, ternyata banyak negara yang sangat bergantung pada Indonesia. Singapura hampir 95%. Hampir listriknya bergantung 95% pada gas alam bergantung. dari Natuna dan Kepulauan Riau. Timor Leste mengimpor lebih dari 70% kebutuhan pokoknya dari Indonesia, hingga warganya berobat dan berbelanja ke Kupang dan Bali. Di perbatasan Papua Nugini, warganya bahkan bertransaksi dengan rupiah karena barang dari Indonesia jauh lebih murah. Malaysia dan Brunei bergantung pada jutaan tenaga kerja Indonesia di sektor perkebunan, konstruksi, dan rumah tangga. Sementara itu, India membeli sekitar 40% batu bara impornya dari Indonesia, dan negara-negara Eropa masih mengandalkan nikel serta minyak sawit kita untuk industri mereka. Luar biasa, luar Afrika, biasa. selain batu bara, minyak sawit, dan pupuk, mie instan asal Indonesia khususnya brand ini bahkan sudah jadi kebutuhan pokok. Di Nigeria, penjualannya bahkan lebih besar daripada Bahkan di brand-brand Indonesia pun laku Terakhir, di luar negeri. Australia pun tak lepas dari Indonesia. Lebih dari 40% perdagangan mereka ke Asia melewati perairan Indonesia. Jadi meskipun jarang disadari, tanpa Indonesia, banyak negara di dunia yang akan kesulitan bertahan. Pidato Bapak Prabowo ini bikin negara-negara besar melongo. Di sini Bapak Prabowo akan menunjukkan gimana potensi dan alam yang paling kaya itu di Indonesia, begitu kata beliau. I come from a country now, Indonesia, one of the largest countries in the world, fourth largest population. Our territory from west to east is nearly the length of Europe. Europe has 27 countries or more. We are one country. We have our significant challenges, but we are blessed with abundant resources, significant territory, land and water. We have the fortune of being able to, in a few years, be completely self-sufficient in energy, self-sufficient in green energy. We will be perhaps one of the few countries that can achieve 100% renewable energy within a few years. We can replace fossil fuel by renewable. We have the largest geothermal potential. I think 60% of the world geothermal energy potential is in Indonesia. We have a potential, of course, solar energy, but our main strength will come from bioenergy, from the plant-based fuel that we can produce. Kita ini negara terkaya di dunia. Negara terkaya di dunia. Sepertiga mineral bumi Dengar ada di tuh. Indonesia. Saya kasih contoh. Contoh simpel kecil-kecil aja. Ada tambang emas 2 miliar ton di Dompu. Nusa Tenggara Barat. Wow. Kecamatan Huu namanya. Itu ada kandungan emas 2 miliar ton.
satu kecamatan. Satu kecamatan. Di Dompu itu masih di Sumbawa. Kan NTB ini ada Sumbawa, ada Lombok. Nah, Sumbawa itu dari ujung ke ujung sini, Mas. Kita belum bicara Bima. Kita belum bicara Dompu di kecamatan lain. Ini baru kecamatan UU. Nah, 2 miliar ton itu kalau kita hitung secara kasar, 2 miliar itu ton. nilainya 1,8 juta triliun rupiah. 1,8 juta triliun rupiah. Itu baru satu kecamatan. Dan baru di kota kecil namanya Dompu. Di Bima katanya lebih banyak lagi. Di Solok banyak. Di Pelabuhan Ratu banyak emas. Di Ambon, Gunung Botak, itu isinya emas semua juga. Banyak. Hampir semua emas. Di Ambon. Gunung Botak, Bang, ya? Sangat luar biasa Dan Indonesia. Nah, jadi itu isinya emas juga. Jadi Indonesia kita ini, itu baru satu sampel. Di Maluku, di blok Masela itu ada ditemukan 2 blok lagi besar yang diduga kalau itu dieksplorasi, diambil minyak gasnya di situ lebih besar daripada seluruh jazirah Arab kalau dikumpulin. Wow. Dunia lagi was-was, tapi Indonesia justru disebut the bright spot sama IMF. Negara lain goyah, kita malah bersinar. Managing Director IMF Kristalina Georgieva sampai angkat topi. Karena kata Menko Perekonomian Erlangga, fondasi ekonomi Indonesia lagi kokoh banget. Pertumbuhan stabil 5%, inflasi cuma 2,6%, dan rasio utang aman di bawah 40% PDB. Rahasia di baliknya, program-program nyata dari pemerintah Presiden Prabowo. Contohnya, makan bergizi gratis bukan cuma bantu anak sehat, tapi bisa dorong ekonomi naik 3% dan buka 1,3 juta lapangan kerja baru. Terus, anggaran desa naik 4 kali lipat lewat Koperasi Merah Putih, gerakin 80.000 koperasi dari UMKM sampai wisata lokal. Belum lagi hilirisasi nikel, ekspor kita melejit 7 kali lipat, dan Indonesia sekarang pionir ASEAN Digital Framework. Targetnya, ekonomi digital tumbuh 2 kali lipat. Luar biasa. Dari 1 triliun jadi 2 triliun Amerika. Bahkan 15 co-working space baru siap dibangun buat anak muda dari Tanah Abang sampai Blok M, biar ide dan startup lokal bisa bersinar kayak ekonominya. Dari The Bright Spot menuju target pertumbuhan 8%. Yuk, dukung dan bangga jadi bagian dari Indonesia yang melesat. Mas Bule ini menjelaskan kenapa Indonesia di peta itu kecil, padahal negaranya luas banget. Sangat luas sebenarnya Eropa Indonesia. menjadi pusat dunia, sentral dunia, dan kalau kita lihat dari perspektif ini, yang ungu itu Indonesia, itu Eropa, dan yaitu Indonesia kayak kepulauan kecil-kecil aja pulaunya di ocean sana. Dan ternyata ketika ditarik ke Eropa, luas Indonesia itu membentang mulai dari Irlandia sampai ke Turki. Nah, kita ambil Indonesia dan taruh ke atas Eropa, kita bisa lihat sebesar apa Indonesia. Sangat Dari luas. Irlandia sampai ke Turki, gitu. Seperti satu kontinen Eropa. Wow. Nah itulah dia ternyata guys, bukti kalau Indonesia itu benar-benar diperhatikan atau jadi pusat dunia sekarang guys, karena terbukti dari segala sumber daya manusia, sumber daya alam itu ada di Indonesia. Bahkan Indonesia dikatakan raksasa besar yang lagi bangun gitu katanya. Terima kasih guys telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, and share agar tidak ketinggalan video-video menarik di channel Linggapuri ini guys. Terima kasih dan sampai jumpa.